EU countries from 25th of April plan to impose additional restrictions on Russian LNG and energy, all the way to imposing a complete ban on such supplies in 2028. In this regard, I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. And those volumes will be shifted to other markets that are more interesting and promising to us. Right now, the market situation is developing in such a way that if we make this transition right now, if we shift to markets that really need increased supplies, we will get a stable foothold there in markets where there is reliable demand and where there are reliable long-term relations. The states that are building long-term relations with Russia, constructive relationships with Russia. Kalau ada kehancuran yang lebih parah dari Teheran, mungkin Tel Aviv adalah jawaban yang tepat. Ibu kota Israel ini benar-benar hancur lebur tak berbekas sedikit pun karena serangan masif yang dilancarkan oleh Iran. Mungkin kamu tidak akan menyaksikan kehancuran Tel Aviv di sejumlah media-media ternama. Tetapi kami punya satu bukti di mana warga Israel harus menderita hebat akibat perang melawan Iran. Ini bukanlah sekedar rumor, melainkan sudah ditangkap langsung oleh warga Israel sendiri. Mereka sudah muak dengan Benyamin Netanyahu dan mengklaim sang Perdana Menteri sebagai penjahat perang. Bahkan warga Israel meminta Iran untuk memenangkan perang ini sekaligus melenyapkan Netanyahu dari muka bumi. Negeri para mullah nampaknya semakin dikdaya karena melemahnya kekuatan militer Israel. Ratusan tentara Zionis disebut telah tewas akibat serangan tanpa henti dari Iran. Namun lagi-lagi Israel merahasiakan kehancuran Tel Aviv agar bisa disebut sebagai negara yang kuat. Bagaimanakah propaganda busuk Israel mampu dibocorkan rakyatnya sendiri? Cetak Gol coba merangkum kehancuran Tel Aviv yang semakin masif bikin warga Israel menderita sebagai berikut. Warga Israel merasakan penderitaan hebat. Gelombang belasan rudal dari Iran kembali menghantam sejumlah kota besar Israel. Warga Zionis harus benar-benar siaga karena Iran tidak akan pernah berhenti menyerang. Serangan terbaru dari negeri para mullah telah membuat warga Israel menderita hebat. Stasiun televisi Iran merilis video yang menunjukkan rudal balistik menuju Yerusalem. Para ahli menilai rudal tersebut membawa cluster munition. Sebagai informasi, cluster munition sendiri adalah sebuah rudal yang membawa hulu ledak melepaskan bom-bom kecil di udara. Setelah perilisan rudal dari IRGC, kawasan yang diserang menuju Israel seolah baik-baik saja. Media-media seakan membisu tidak memberitakan tentang serangan tersebut. Apakah benar kondisi Israel sedang baik-baik saja dalam perang melawan Iran kali ini? Kalau kita melansir berita dari CNBC Indonesia, serangan rudal balistik Iran telah sampai dan menghantam Israel. Kalau kalian tidak percaya, kami akan merilis sejumlah foto dan video bagaimana kacaunya kondisi Israel saat ini. Kalau kamu sudah melihat video dan foto tersebut, apa reaksimu? Apakah kamu bersyukur atau iba melihat penderitaan warga Israel yang saat ini mereka benar-benar rasakan? Bagaimana tidak, ledakan rudal balistik dari Iran menyebabkan kendaraan rusak dan puing-puing bangunan berserakan di lokasi. 3 orang dilaporkan mengalami luka yang cukup serius. Sekarang penderitaan rakyat Israel mulai terungkap terang di media.
Kehancuran dan ketakutan yang selama ini disembunyikan Benyamin Netanyahu akhirnya diketahui dunia internasional. Ini sesuai dengan peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Masih belum cukup, Iran kembali meluncurkan rudal generasi terbaru yang menghantam Tel Aviv. Serangan ini disebut-sebut telah menghantam salah satu pembangkit listrik terbesar di Israel. Ibu kota Zionis ini seketika gelap gulita seperti kota mati, tidak ada kehidupan. Apakah berita ini benar-benar valid atau hanya gorengan semata? Mari kita ulik satu persatu. Kalau kita melansir sejumlah media, memang benar serangan ini menghancurkan pembangkit listrik. Media seperti Tribun News menangkap momen bagaimana mencekamnya Tel Aviv tanpa listrik. Kami akan memperlihatkan kepada kamu sejumlah foto yang berasal dari Tribun. Dari isi berita tersebut menjelaskan bahwa serangan ini diklaim oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. IRGC menyatakan bahwa serangan ini merupakan salvo rudal ke-30 yang sengaja diluncurkan. Targetnya langsung menuju Tel Aviv dan juga pangkalan militer Amerika Serikat. IRGC menyebut sasaran serangan terbaru adalah menyasar langsung ke fasilitas inti Israel. Tujuannya agar bisa melemahkan militer Zionis dan menambah penderitaan warga Tel Aviv. Bahkan seorang warga Israel merekam sendiri bagaimana rudal Iran meluncur deras ke Tel Aviv. Dalam video tersebut terdengar jelas jeritan warga Israel menjelang detik-detik jatuhnya rudal. Warga Israel lainnya juga mengakui betapa dahsyatnya daya ledak rudal-rudal Iran. Seorang pemuda Zionis menceritakan satu misil yang ditembakkan Iran bisa menghancurkan lebih dari 3 blok kota atau sekitar 1,8 meter. It happened over there. What happened? The rocket fell. The Iranian rocket fell from over there, and the blast hit all of the other houses around here. The blast hits far away. You can go 2 blocks down and still see messed up houses. Really? Was it Yeah. that powerful? That's a blast from a rocket. Wow. What do you think when you see this behind you? What comes to mind? Sadness, that it's happening right here in our homes. I don't know. I can say living here, it's tough. It's living in war, but we live with it and we keep on volunteering and helping people out, and that's how we go through it. That's how the people go through it. Do you support the war with Iran? I support my country. Anak laki-laki dalam video tersebut mengaku bahwa Israel sudah benar-benar tidak aman untuk ditinggali. Sekarang warga Zionis harus siap diserang kapanpun tanpa henti oleh Iran. Karena kondisi negaranya yang sudah tidak aman, warga Israel berbondong-bondong mulai pergi. Dalam sebuah video yang beredar, terekam jelas kepanikan mereka di Bandara Ben Gurion. Tingkat kevalitan berita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sekelas AI Grok dari X mengakui jika video tersebut benar-benar asli terjadi pada tanggal 9 Maret kemarin. Sekarang warga Israel benar-benar merasakan neraka yang sewaktu-waktu bisa membunuhnya. Pertanyaannya, apakah Benyamin Netanyahu memperdulikan keselamatan rakyatnya? Jawaban tepatnya bisa kamu nilai sendiri dalam pidato terbaru Netanyahu. Bukannya sadar, sang Perdana Menteri malah mengancam bakal menurunkan serangan kejutan. Kehancuran Tel Aviv yang semakin besar lebih dari Teheran. Apabila Netanyahu masih nekat menyerang Iran, maka kerusakan Israel akan semakin besar. Bisa saja kondisi Tel Aviv benar-benar hancur lebur melebihi ibu kota Iran, Teheran. Kenapa bisa demikian? Karena banyak jurnalis yang mengungkapkan kerusakan Israel sudah seperti Gaza.
Jurnalis CNN Nick Paton-Walsh menyebut Tel Aviv benar-benar hancur di seluruh kota. Debris still falls in central Tel Aviv, even after interceptions. One key piece behind me here that investigators are poring over, one official here telling us that it seems to perhaps be one of the warheads we've noticed that appear to split in the sky and send off separate fragments down. Now, nobody, as far as we understand, injured in this location, but it's a sign that despite the fact we've seen probably less missiles overall fired by Iran over the past days, it only takes one, even with the sophisticated air defenses here, to cause some havoc in a scene like this. But across the region, the focus perhaps now turning as it's clear Iran's missile capacities have come down on their ability to wreak havoc closer to Iranian shores with drones that are hitting around the Gulf. But the scene behind me here is still one of intense scrutiny, as I think they try and work out if this marks some kind of new development in Iranian missile technology. Dalam video tersebut, Nick menjelaskan kalau satu rudal Iran mampu menimbulkan ledakan yang dahsyat. Padahal IDF mengklaim rudal tersebut telah dihalau oleh sistem Iron Dome. Namun karena daya ledaknya yang besar, membuat Iron Dome juga tidak dapat mencegah. Rupanya Israel juga masih mencoba menyembunyikan kerusakan yang sebenarnya. Media TRT World merilis video drone yang meliput langsung bagaimana Tel Aviv runtuh nyaris rata dengan tanah. Kondisi ini mengingatkan kita akan Gaza yang dihancurkan oleh Zionis. Israel tentunya tidak akan tinggal diam melihat kotanya yang hancur lebur. Bersama dengan Amerika Serikat, negeri Zionis menyerang kilang minyak di Teheran. Serangan ini mengakibatkan Teheran dilanda hujan berminyak yang mengandung asam beracun. Untungnya pemerintah Iran dengan sigap membereskan masalah tersebut. Iran justru semakin agresif melancarkan serangan terbarunya ke Tel Aviv. Kerusakan-kerusakan dalam skala besar kembali terjadi di sejumlah kawasan penting ibu kota Israel ini. Tahu nggak apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Israel? Mereka melarang warganya untuk merekam dan menyebarluaskan kondisi Tel Aviv yang sudah hancur bak neraka. Bahkan polisi-polisi Zionis melakukan sidak untuk menghancurkan CCTV. Mereka takut jika CCTV tersebut merekam jelas bagaimana dahsyatnya rudal Iran menghantam Israel. Berita ini sendiri benar-benar bisa dipertanggungjawabkan tingkat keasliannya. Grok bahkan sudah mengkonfirmasi video tersebut dan melarang warganya untuk tidak merekam. Apabila melanggar, pemerintah Israel tidak segan-segan memberikan hukuman serius ke warganya. Sebenarnya, apa yang sedang disembunyikan oleh Israel sampai sebegitu takutnya? Usut punya usut, ternyata tentara Iran memainkan strategi khusus melawan Israel Amerika. Ulasan ini disadur oleh media BBC yang mengakui kehebatan langsung strategi perang Iran. Seorang pakar keamanan Timur Tengah mengungkapkan satu kehebatan strategi perang Iran adalah Dr. H.A. Hellier yang mengkaji di lembaga Royal United Service Institute di UK. Hellier mengatakan bahwa Iran tidak sedang mengalahkan Amerika Israel, melainkan membuat konflik menjadi berlarut-larut hingga menjadi harga mahal yang dibayar oleh kedua negara. Iran tidak bisa menang secara konvensional, tetapi strateginya adalah memastikan kemenangan pihak lain tetap mahal dan tidak pasti, kata Hellier. Nicole Grajeus, seorang asisten progresor di Center for International Studies Prancis, juga sependapat. Dia mengungkapkan Iran sedang memainkan taktik yang menyerang psikologis. Ketepatan bukanlah hal utama. Tujuannya menanamkan rasa takut dan trauma psikologis di tengah masyarakat, kata Grajeus. Iran sadar jika menyerah di tangan Israel Amerika, maka dunia akan dipenuhi penjahat. Rudal-rudal Iran nampaknya tidak sanggup untuk mencapai langsung ke kawasan Washington. Nampaknya strategi ini benar-benar sukses dimainkan oleh Iran. Di poin awal, kami sudah menerangkan bagaimana warga Israel benar-benar menderita karena perang berkepanjangan ini. Dapatkan jaket pria yang sangat recommended karena bisa dibolak-balik. Cek linknya untuk dapetin info promonya. Melemahnya militer Amerika Israel, Iran menangkan perang.
Nggak hanya membuat warga Tel Aviv menderita, strategi perang Iran juga sukses melemahkan militer Israel Amerika. Menurut berita dari Defense One, jumlah tentara Amerika tewas bertambah menjadi 8. Tapi apakah benar serangan besar dari Iran hanya menewaskan 8 prajurit? Kalau kita melansir versi Iran, pihak pemerintah membantah kabar tersebut. Ali Larijani menyebut bahwa Amerika Serikat tidak menyampaikan fakta sebenarnya. Petinggi militer Iran ini menilai bahwa jumlah tentara Amerika yang tewas mencapai ratusan. Terlepas dari upaya mereka yang sia-sia, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa mereka sembunyikan lama, kata Larijani. Pernyataan Larijani tentu tidak asal bicara sembarangan. Politisi asal Inggris George Galloway bahkan berani menuding jumlah tentara Israel Amerika yang tewas mencapai 1.000 orang. Galloway menuding Amerika Israel telah berbohong kepada publik karena hanya mengakui kematian segelintir tentara. Kalau itu tidak fakta, mengapa tentara Israel Amerika meminta untuk mundur? Media Israel Channel 12 mengabarkan laporan perkembangan situasi perang. Dalam pemberitaan tersebut melaporkan bahwa Israel mempertimbangkan untuk menarik pasukannya. Alasannya sistem rudal dan industri militer yang semakin mengungguli Israel. Namun laporan tersebut menjelaskan bahwa Israel tetap meminta Iran untuk menghentikan program nuklir. Bahkan Israel mengancam bakal mengerahkan beberapa negara Teluk Arab. Uni Emirat Arab disebut-sebut akan bergabung dalam perang untuk menyerang Iran. Namun pemerintah Uni Emirat Arab membantah keterlibatan negaranya dan menolak tawaran dari Israel. Nggak hanya itu, Israel juga semakin terdesak perang melawan negara lainnya. Laporan terbaru menyebutkan Hizbullah telah berhasil meledakkan tank di atas bukit. Tentara-tentara negeri Zionis dilaporkan banyak yang tewas akibat kejadian tersebut. 6 tank Israel juga telah berhasil diledakkan dan hanya menyisakan puing-puing. Bahkan serangan dari Hizbullah mengakibatkan tentara-tentara Israel banyak yang kabur meninggalkan temannya. Katanya tentara harus punya jiwa korsa, tetapi tentara Israel nampaknya seperti Hello Kitty. Apakah ini merupakan bukti jika tentara Amerika Israel tidak sekuat yang dibayangkan? Sepatu sneakers pria berwarna hitam kini ada diskon hingga 63%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehancuran Tel Aviv yang semakin masif bikin warga Israel menderita. Bagaimana pendapatmu? Akankah Israel Amerika benar-benar menyerah dan mengakui kemenangan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.